Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku punya teka-teki nih guys buat kalian. Yang pertama, ada yang manis tapi bukan janji darinya. Dan yang kedua, ada yang hangat tapi sayang, bukan pelukan darinya. Dan yang ketiga, ada yang patah kayak gini nih, tapi juga bukan sakit hati karenanya. Cari tahu jawabannya hanya di Instagram bta.official. Apa itu BTA? BTA merupakan salah satu produk permen keras atau hard candy yang mempunyai rasa manis dan gurih. BTA terbuat dari bahan dasar gula dengan penambahan ekstrak temulawak dan edamame crispy yang dimasak dengan suhu 150 derajat sehingga menjadi mengeras. BTA memiliki tekstur yang keras namun dapat mudah dipatahkan saat dikonsumsi. Untuk yang selanjutnya yaitu inovasi dan kebaruan produk. Mungkin dari teman-teman banyak yang tanya, emang BTI ini termasuk produk yang inovatif? Dari mananya? Aku punya dua alasan yang menguatkan kenapa brittle temulawak edamame tergolong ke dalam produk yang inovatif. Jadi alasan yang pertama yaitu penggunaan edamame. Seperti yang kita ketahui bahwa brittle yang biasa beredar di pasaran itu menggunakan substitusi kacang tanah ataupun almond guys. Jadi penggunaan edamame ini dirasa cukup baru baik dari segi warna, kenampakan, tekstur maupun nilai gizinya. Untuk yang kedua, diharapkan penggunaan edamame pada produk brittle dapat meningkatkan nilai ekonomis dari edamame itu sendiri karena edamame merupakan salah satu bahan pangan lokal khas dari Kabupaten Jember. Untuk alasan yang kedua yaitu penambahan ekstrak temulawak, di mana kita ketahui bahwa temulawak merupakan salah satu jenis rempah yang khas Indonesia. Temulawak biasanya digunakan sebagai obat-obatan tradisional karena memiliki khasiat yang begitu besar. Pada produk brittle ini diharapkan adanya penambahan ekstrak temulawak dapat memberikan sensasi hangat ketika produk dikonsumsi. Oke teman-teman, jadi setelah kalian mendapatkan penjelasan mengenai deskripsi produk brittle temulawak edamame, mengenai keunggulan-keunggulan produk brittle temulawak edamame, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan-kandungan apa yang terkandung dalam produk brittle temulawak edamame ini teman-teman. Pastinya beserta manfaat-manfaat apa yang akan kita dapatkan saat kita mengkonsumsi produk brittle temulawak edamame ini teman-teman. Iya, jadi kandungan yang akan kita bahas bisa ditinjau dari bahan yang digunakan. Brittle temulawak edamame. Pastinya di situ ada temulawak dan juga edamame pastinya teman-teman. Selain dari gula ya. Karena gula ya pastinya bahan utama karena ini adalah sejenis permen. Jadi temulawak dan juga edamame, tapi pastinya bukan temulawak utuh ya. Karena itu rasanya sangat pahit kalau kita makan secara utuh. Jadi kita hanya mengambil sarinya saja teman-teman. Jadi temulawak akan kita parut dan juga kita peras menggunakan air panas sehingga kita mendapatkan sari-sari dari temulawak itu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman akan kita bahas mengenai kandungan-kandungan apa yang ada di dalam temulawak itu dulu. Oke. Yang pertama, rimpang temulawak ini mengandung senyawa kurkuminoid. Jadi senyawa kurkuminoid ini memiliki sifat fungsional antioksidan yang baik bagi tubuh. Jadi sifat fungsional antioksidan ya, menangkal radikal bebas. Oke, selanjutnya temulawak mengandung minyak atsiri. Jadi sebenarnya minyak atsiri ini bisa kita dapatkan secara murninya ketika kita mengolahnya dengan cara destilasi. Jadi temulawak akan bisa kita destilasi
dan kita dapatkan minyak atsirinya secara utuh. Tapi di sini kita tidak menggunakan proses destilasi, kita hanya mengambil sarinya saja. Jadi di situ minyak atsirinya pasti ikut sedikit lah teman-teman, meskipun tidak banyak. Oke, selanjutnya adalah temulawak dapat mengatasi gangguan hati. Ini teman-teman cukup banyak penjelasannya ya, jadi dengarkan dengan seksama. Setelah temulawak dapat mengatasi gangguan hati, temulawak juga meningkatkan produksi dan sekresi empedu. Temulawak ini juga sebagai antiinflamasi, sebagai penambah nafsu makan, obat asma, sebagai antioksidan, menghambat penggumpalan darah, dan menurunkan kadar SGPT dan SGOT. Nah, ini teman-teman. Jadi banyak mitos yang beredar bahwasanya kalau kita terkena hepatitis kita harus banyak-banyak minum temulawak. Ya, itu bukan mitos lagi teman-teman, atau bukan hanya omongan-omongan belaka, karena ini memang terbukti teman-teman bahwasanya temulawak ini dapat menurunkan kadar SGPT dan SGOT. Ya, pastinya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Kita bahas mengenai bahan yang kedua, yaitu edamame. Ya, edamame ini memang banyak beredar di pasaran, khususnya di daerah Jember. Di pasar tradisional pun kita banyak menjumpainya, di pedagang-pedagang dan juga di supermarket pun banyak kita jumpai produk-produk yang berbahan edamame, seperti halnya coklat edamame, jus edamame, ataupun edamame kering. Ya, karena apa? Karena di Jember sendiri ada perusahaan yang mengolah edamame, yaitu PT Mitra Tani 27, yang tepatnya ada di Mangli ya teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman kita bahas apa saja kandungan-kandungan yang ada dalam edamame. Yang pertama, edamame ini mengandung 9 asam amino esensial. Wah, yang berguna bagi tubuh kita. Oke, 9 asam amino esensial ya teman-teman. Selanjutnya, edamame tidak mengandung kolesterol dan hanya sedikit lemak jenuhnya saja teman-teman. Jadi apa? Karena biasanya kan brittle itu bahan dasarnya itu adalah kacang tanah atau almond. Maka di sini kita gunakan edamame. Mengapa? Karena tingkat kandungan minyaknya itu lebih sedikit daripada kacang tanah, dan juga malah tidak mengandung kolesterol ini teman-teman. Oke, selanjutnya edamame mengandung vitamin C dan juga vitamin B, kalsium, zat besi atau magnesium, serta asam folat. Selain itu, edamame banyak mengandung protein, yaitu sebesar 11,4%, karbohidrat sebesar 7,4%, dan serat sebesar 1,9%, itu per 100 gram bahan ya teman-teman. Dan terakhir ini teman-teman ya, kedelai edamame mengandung komponen fitokimia, yaitu isoflavon, sterol, dan saponin. Nah, pasti kalian cukup asing dengan komponen-komponen tersebut. Jadi langsung saja saya jelaskan apa manfaatnya komponen tersebut ya teman-teman. Jadi komponen fitokimia itu dapat menurunkan resiko penyakit stroke, jantung, hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol. Wah, memang cukup banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Mungkin untuk kandungan gizinya teman-teman bisa lihat sendiri di balik kemasan brittle temulawak edamame. Di situ sudah kita cantumkan nutrition fact atau fakta nutrisinya, seperti apa saja yang ada di dalam brittle temulawak edamame itu. Jadi ya tetap pantau aja itu nutrition fact-nya. Jadi teman-teman bisa tahu apa saja yang ada di dalam produk brittle temulawak edamame. Aku bakal menjelaskan bagaimana sih cara membuat brittle temulawak edamame. Masih pada penasaran kan? So, dengerin penjelasanku baik-baik ya. Sebelumnya kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Bahan-bahan untuk membuat brittle temulawak edamame sendiri itu ada yang utama gula kristal putih, lalu ada
ekstrak temulawak. Ekstrak temulawak ini kalian bisa ambil dari temulawak yang diparut, habis itu kita peras dan kita ambil sarinya. Kemudian ada juga edamame kering. Edamame kering di sini kita menggunakan edamame yang digoreng menggunakan metode vacuum frying. Nah, kenapa kita harus menggunakan yang kering? Agar kandungan air yang berada di bahan atau berada di edamame sendiri itu dapat berkurang sehingga menjadikan produk brittle itu menjadi tahan lama. Kemudian ada juga penambahan sirup glukosa, lalu ada margarin, dan juga yang terakhir ada soda kue. Dan untuk alat-alat yang kita gunakan simpel aja sih. Yang pertama itu ada baskom, lalu ada pisau, ada parutan, ada neraca atau timbangan, lalu ada wadah plastik kecil itu untuk mewadahi gula, ekstrak temulawak, serta bahan-bahan lain. Lalu juga kita membutuhkan saringan, yaitu untuk menyaring rendemen dari sari temulawak yang kita akan gunakan. Kemudian ada spatula, ada loyang, lalu ada kompor. Jika teman-teman mempunyai termometer candy itu sih lebih akurat lagi ya hasilnya nanti, karena kita di sini membutuhkan suhu sekitar 150 derajat Celcius. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak ada termometer candy, bisa menggunakan metode atau konsep spoon test. Yang pertama, kita harus menimbang semua bahan-bahan yang akan digunakan. Di sini kelompok kami menggunakan komposisi 25 gram gula pasir, lalu 20 gram sirup glukosa, kemudian margarin sebesar 15 gram, ekstrak temulawak sebesar 15 gram, lalu garam sekitar 2,5 gram, kemudian menggunakan edamame kering atau edamame vacuum frying. Di sini komposisinya edamame harus lebih banyak ya teman-teman, karena dia nanti akan mengikat si larutan gulanya. Jadi di sini kita menggunakan edamame kering sekitar 50 gram. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencampurkan gula tusar putih dengan sirup glukosa dan kita tuangkan pada pan. Lalu kita hidupkan kompor, kita panaskan dengan api kecil saja agar tidak mudah gosok. Lalu kita campurkan atau kita tambahkan ekstrak temulawak. Nah, kita aduk perlahan hingga si larutan ini viskositasnya menjadi lebih kental. Nah, setelah mendidih dan dan larutan gulanya ini sudah terkaramelisasi, kita ambil sedikit sekitar setengah sendok teh atau setengah sendok makan dari larutan gula itu tadi, kita tuangkan pada air dingin, lalu kita coba cubit-cubit atau kita coba tekan. Nah, jika dia ini teksturnya sudah chewy, bisa kita langsung angkat ya teman-teman. Tapi kalau masih teksturnya ini masih lembek atau masih berupa cairan, jangan dulu kita angkat, karena nantinya si candy yang kita buat ini tidak akan menjadi hard crack. Nah, jika teksturnya sudah chewy, saat kita uji dengan spoon test, kita angkat larutan gula itu dari kompor dan kompornya kita matikan. Jangan lupa agar tidak terjadi kebakaran. Lalu kita tambahkan atau kita campurkan dengan margarin secara perlahan saja, aduk secara perlahan. Lalu jika margarinnya sudah tercampur rata, baru kita tambahkan edamame kering. Kita juga campurkan perlahan, lalu tambahkan pula dengan soda kue. Nah, saat kita sudah mencampurkan dengan soda kue, maka intensitas untuk mengaduknya itu dipercepat ya teman-teman, agar
nantinya membentuk tekstur yang kita inginkan atau tekstur candy yang kita inginkan. Seperti apa tekstur candy yang kita inginkan? Tekstur candy untuk brittle sendiri dia itu keras tetapi mudah dipatahkan. Nah, setelah semua bahan-bahannya sudah tercampur, barulah kita tuangkan si adonan itu tadi, adonan candy, pada loyang yang telah diolesi oleh margarin. Nah, margarin dioleskan jangan terlalu banyak agar nanti si candy-nya ini mudah mengeras. Nah, setelah diletakkan pada loyang, kita tunggu nih, diamkan dulu si adonan ini pada suhu ruang. Kita tunggu sekitar, aku biasanya setelah trial untuk membuat si candy ini mengeras, dia itu butuh sekitar 2-3 jam pada suhu yang disimpan pada suhu ruang atau ditempatkan pada suhu ruang, baru dia ini mau mengeras. Nah, setelah si candy ini mengeras, baru deh kita atur ke keinginan kita, mau dibuat langsung kita hentakan sedikit saja loyang dark gitu. Lalu si candy-nya ini akan patah dengan sendirinya, atau bisa juga kita iris menggunakan bantuan pisau, kita buat kotak-kotak juga bisa, langsung kita hentakan, sekali hentak saja loyangnya, si brittle-nya ini sudah akan patah gitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah brittle candy yang kita buat itu berhasil atau tidak, kita bisa mengetahuinya saat dia dihentakkan. Loyang yang berisi adonan candy itu dihentakkan sekali saja. Jika dia itu sudah mulai retak, berarti si brittle yang kita buat ini berhasil teman-teman. Tapi kalau dia tetap tidak mau mengeras, itu bisa saja karena kita kebanyakan untuk menambahkan si sirup glukosa ataupun saat menambahkan menteganya tidak sesuai. Nah, setelah si candy-nya ini udah jadi, baru deh kita kemas pada wadah yang kita sudah sediakan. Nah, kebetulan kelompok kami di sini menggunakan kemasan standing pouch plastik seperti ini. Karena kita sendiri kekurangan bahan baku untuk kemasan kertasnya. Nah, setelah kita diamkan di suhu ruang sekitar 2-3 jam, hasil dari brittle-nya itu akan seperti ini. Dia akan menjadi remahan-remahan brittle seperti ini ya. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung cek IG kita di @bte.official.
brittle sih? Jajanan mana sih itu? Permen mana sih? Permen seperti apa sih yang mudah patah secara permen yang kita tahu itu seperti lollipop atau candy itu kan keras-keras ya teman-teman. Jadi brittle sendiri ini dia permen keras tetapi teksturnya itu mudah dipatahkan. Sekarang aku bakal cobain atau aku bakal review nih bagaimana sih rasa dari si brittle temulawak edamame. Secara brittle yang ada di luar sana atau di negara-negara luar itu kan kebanyakan pakai almond, pakai kacang tanah, intinya kacang-kacangan yang mereka itu sudah di oven. Nah di sini kami sengaja menggunakan bahan-bahan lokal seperti edamame. Nah edamame di sini menggunakan edamame dengan metode vacuum frying seperti ini. Tuh, bisa lihat. Seperti ini. Banyak banget ya edamamenya, kebayang dong gimana gurihnya sih edamame. Lawang kalau dimakan biasa, edamame itu sudah enak, apalagi dibuat menjadi brittle teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lumer di mulut. Kalian pikir ada rasa ketir-ketirnya dari si temulawak? Enggak, sama sekali enggak ada rasa ketir dari si ekstrak temulawak. Malahan dia ini memberikan sensasi hangat di tenggorokan. Aftertaste-nya dia itu hangat. Jadi cocok banget nih di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita was-was mau keluar rumah, kita was-was gimana sih agar imun kita tetap terjaga. Nah, si temulawak ini yang ada di brittle cocok banget buat mendampingi di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau itu edamamenya masih kerasa gurih, nggak enak sama sekali. Jadi kalian wajib mencoba yang namanya brittle temulawak edamame.
always you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of a smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deep, but baby be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can quit, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow disappears. Cobain dong Love you till the filternya. rainy day becomes clear. Never knew a love like this. No, I can't let go. I'm in. Gimana tuh rasanya? Rasanya itu gurih, manis-manis, ada rasa manis-manisnya gitu. Dan lagi ini tuh bikin hangat ke tubuh. Kalau apa ya? Kalau hujan-hujan, makan ini enak. Oh iya? Oh iya dong. Kira-kira tahu nggak sih apa yang buat sensasinya jadi hangat? Ya dari temulawaknya yang pasti. Terus kalau gurih dari rasa apanya kira-kira? Edamamenya menurut saya sih. Iya? Iya Coba dong. cicip sekali lagi, ada mamenya enak nggak? Mantap? Mantap! Kamu suka? Suka! Sip. Cuy, ngerjakan apa cuy? Tugas dong. Coba deh cuy. Apa nih? Itu adalah brittle. Aku cobain dulu ya. Silahkan. Enak. Enak? Enak, manis dan terasa hangat. Dari apa sih? Hangatnya itu dari temulawak. Wow. Kalau manisnya dari gula pastinya. Terus ada rasa apa lagi? Hangat, manis, gurih juga. Kalau gurihnya itu dari edamame. Keseluruhan gimana? Oke nggak tuh? Oke banget. Oke banget, sip. Sekian penjelasan dariku, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay safe, stay healthy, stay at home. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua dapat berkumpul dan beraktivitas seperti biasanya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa order ya, hanya 11.000 loh.